Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan ya materi kita terkait dengan obat-obat golongan antihipertensi. Ya, baik. Jadi, hipertensi itu apa? Ya, hipertensi ini adalah suatu keadaan di mana terjadi peningkatan tekanan darah sistolik dengan nilai 140 mm Hg dan tekanan darah diastolik tetap yang lebih besar dari 90 mm Hg. Apa sih yang menjadi penyebab dari hipertensi? Ya, jadi yang menyebabkan terjadinya hipertensi adalah peningkatan tonus otot polos vaskuler perifer yang menyebabkan peningkatan resistensi arteriola dan menurunnya sistem pembuluh vena. Kalau kita lihat dari gambar di bagian bawah ya, jadi tekanan darah arteri ini tergantung dari dua faktor. Yang pertama, cardiac output dikali dengan tahanan perifer. Nah, cardiac output ini berhubungan dengan denyut jantung, kontraktilitas, dan pengisian jantung. Dalam hal ini adalah tekanan pengisian ya. Nah, hal ini berkaitan dengan volume darah dan tonus dari vena. Sedangkan untuk tahanan perifer ini terkait dengan volume arteriol. Jadi kalau denyut jantung meningkat, maka otomatis denyut jantung meningkat, kontraktilitas meningkat, peningkatan tekanan meningkat, maka otomatis akan meningkatkan cardiac output. Nah, ditambah lagi dengan tahanan perifer. Tahanan perifer ini dikarenakan ada peningkatan volume arteri. Sehingga hal itulah yang menyebabkan tekanan darah akan menjadi naik. Secara etiologi, hipertensi itu terbagi menjadi dua ya. Jadi ada hipertensi yang esensial dan hipertensi non-esensial. Hipertensi yang esensial ini dia biasanya prevalensinya terjadi 90% dan tidak diketahui penyebabnya apa. Sedangkan hipertensi yang non-esensial ini biasanya disebabkan karena adanya penyakit lain. Seperti mungkin ada diabetes, ada hiperlipidemia, ada gangguan saraf mungkin, atau memang mungkin ada masalah pada jantung. Golongan obat antihipertensi ada banyak ya. Jadi ada golongan diuretik, ada golongan beta blocker, ada golongan penghambat ACE, ada golongan angiotensin reseptor antagonis, ada golongan kalsium channel blocker, ada golongan alpha blocker, dan ada golongan renin inhibitor, serta ada golongan-golongan obat yang lain. Memang ya, kandidat obat antihipertensi ini sangat banyak dan mau tidak mau adik-adik harus mulai menghafal ya. Mereka ini punya banyak kemiripan. Seperti misalnya golongan beta blockers. Mereka itu punya kemiripan ada akhiran LOL ya. Nah, bukan lot of love ya, tapi atenolol, carvedilol, labetalol, metoprolol, nadolol, propranolol, timolol, dan golongan penghambat ACE, dia ini ciri-cirinya di belakangnya sama loh, pril. Seperti benazepril, captopril, enalapril, lisinopril, quinapril, ramipril. Dan untuk golongan angiotensin reseptor antagonis, ini kandesartan, irbesartan, losartan, olmesartan, telmisartan, valsartan. Nah, sedangkan golongan kalsium channel blocker atau antagonis kalsium, dia ini akhirannya rata-rata pin ya, amlodipin, velodipin,
isradipin, nikardipin, nifedipin. Nah, itu mereka punya kemiripan ya. Alpha blocker, zozin, doxazosin, prazosin, terazosin. Jadi mereka memang punya kemiripan ya untuk satu golongan yang sama. Ya, bagaimana sih mekanisme pengaturan tekanan darah ya? Kita biasa menyebutnya dengan sistem RAAS atau sistem renin, angiotensin, aldosteron. Jadi peningkatan tekanan darah dan penurunan tekanan darah itu disebabkan oleh banyak faktor ya. Jadi jika kita lihat di sini tekanan darah itu dia akan turun atau decrease in blood pressure jikalau aliran darah di ginjal menurun sehingga laju filtrasi glomerulus menurun. Sedangkan jika sistem saraf simpatis ini terpacu, maka dengan otomatis dia akan mengaktifasi beta adrenoreseptor pada jantung dan dia akan mengaktifasi alfa 1 adrenoreseptor pada otot polos di jantung. Kalau terjadi seperti itu, maka akan terjadi yang namanya kenaikan atau kenaikan cardiac output ya dari aktivasi adrenoreseptor ini di jantung, maka akan menyebabkan peningkatan cardiac output. Peningkatan cardiac output ini dan peningkatan tahanan perifer ini yang nantinya akan meningkatkan yang namanya pembuluh tekanan darah ya. Nah, kalau kita lihat untuk yang berkaitan dengan aliran darah di ginjal, jadi jika renin meningkat, maka dengan otomatis akan menghasilkan yang namanya angiotensin ya, sistem angiotensin, di mana angiotensin 1 sifatnya tidak aktif, sedangkan angiotensin 2 dia ini sifatnya vasokonstriksi. Nah, jika angiotensin 2 menjadi aktif, maka otomatis akan menyebabkan kenaikan dari tahanan perifer. Begitu juga jika retensi dari natrium dan air meningkat, maka otomatis volume darah akan meningkat dan akan terjadi yang namanya pelepasan aldosteron ya. Pelepasan aldosteron ini disebabkan karena adanya peningkatan pada angiotensin 2 ya. Peningkatan angiotensin 2 maka dapat menyebabkan peningkatan aldosteron sehingga akan terjadi peningkatan natrium, air dan retensi natrium dan air maksud saya. Ya, ini ada beberapa klasifikasi obat yang diindikasikan pada treat hipertensi ya. Jadi jika pasien ini punya banyak komorbid ya atau penyakit penyerta, nah, jika pasiennya mengalami hipertensi dan ada riwayat angina pectoris, maka pilihannya adalah jatuh kepada golongan beta blocker dan kalsium kanal blocker. Jika pasiennya adalah pasien hipertensi disertai dengan diabetes, maka pilihannya adalah diuretik ACE inhibitor dan ARB. Jika pasiennya adalah pasien yang pernah mengalami stroke, dalam hal ini sudah pernah stroke berulang, maka pilihannya adalah ACE inhibitor. Jika pasiennya mengalami hipertensi dan mengalami riwayat
gagal jantung, maka pilihannya adalah diuretik, beta blocker, ACE inhibitor, dan ARB. Nah, begitu juga jika dia punya infark miokard ya, maka pilihannya adalah beta blocker dan ACE inhibitor. Dan kalau dia punya penyakit gagal ginjal kronik, maka pilihannya adalah ACE inhibitor dan ARB. Kita masuk dulu obat golongan yang pertama, yakni obat golongan diuretik. Nah, jadi obat diuretik ini, dia ini secara umum meningkatkan aliran urin dengan menurunkan retensi air dan reabsorpsi natrium dan ion-ion lain seperti klorida sehingga Sehingga ion natrium dan klorida ini memasuki urin dalam jumlah banyak untuk mempertahankan keseimbangan osmotiknya. Ya, jadi memang golongan obat ini bekerjanya seperti itu ya. Jadi dia menurunkan retensi dari natrium dan air sehingga dia bisa menurunkan volume darah. Jika volume darahnya menurun, maka otomatis cardiac output dan tahanan perifer juga akan turun. Otomatis kalau terjadi seperti ini, maka tekanan darah juga akan turun. Yang kedua, obat beta blocker. Nah, obat beta blocker ini tadi kita tadi banyak sebelumnya kita sudah membahas mengenai beta adrenoreseptor blocker ya, atau beta blocker. Nah, jadi memang dia kerjanya menurunkan aksi simpatik. Kalau kita tadi lihat aktivasi dari meningkatnya beta adrenoreseptor, maka itu adalah akibat dari apa? Akibat dari aksi sistem saraf simpatik. Sehingga obat-obat beta blockers ini kerjanya dia menurunkan aksi simpatik ya, utamanya di reseptor beta 1 di jantung. Menghambat pelepasan renin sehingga menurunkan pembentukan angiotensin 2 dan sekresi aldosteron sehingga menurunkan retensi ion natrium dan air. Jadi kalau kita lihat di sini, jika aktivasi dari beta adrenoreseptor pada jantung itu kita turunkan, maka otomatis akan terjadi yang namanya penurunan cardiac output dan penurunan tahanan perifer. Nah, penurunan tahanan perifer ini dan penurunan cardiac output maka otomatis dia akan menyebabkan penurunan dari tekanan darah. Untuk mekanisme dia bisa menghambat pelepasan renin ya. Jadi kalau renin dihambat maka otomatis tidak akan terbentuk yang namanya angiotensin 2. Nah, begitu juga tidak akan tersekresi lah itu yang namanya aldosteron. Nah, sehingga retensi natrium dan air akan menurun dan volume darah juga akan menurun. Ini dia beberapa efek samping obat-obat golongan beta blocker ya. Jadi bisa menyebabkan hypotension. Jadi karena ini adalah obat-obat antihipertensi, maka efek sampingnya pasti sebagian besar menyebabkan hipotensi ya. Jadi itu yang harus selalu dimonitoring terutama oleh apoteker untuk obat-obat penggunaan jangka panjang obat-obat antihipertensi adalah efek hipotension yang berbahaya juga ya. Jadi selain itu ada bradikardia, ada lemas ya, vertigo, susah tidur, insomnia, dan menurunnya disfungsi seksual. Lalu selanjutnya ada penghambat ACE atau ACE inhibitor. Nah, ini terkait dengan terbentuknya sistem renin, angiotensin, aldosteron. Ya, kita lihat bahwa jika renin dilepaskan oleh ginjal, maka otomatis akan terbentuk yang namanya angiotensin 1. Ya, kalau terbentuk angiotensin 1, maka angiotensin 1 ini sifatnya yang inaktif dengan bantuan angiotensin converting enzyme akan diubah dari angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Kerja dari obat-obat angiotensin inhibitor ini adalah menghambat agar angiotensin 1
dia tidak berubah menjadi angiotensin 2. Bagaimana jika angiotensin 2 tidak terbentuk? Ya, berarti jika angiotensin 2 tidak terbentuk, otomatis yang terjadi adalah penurunan dari sistem saraf simpatis dan terjadinya pelebaran pada pembuluh pada otot polos ya, pelebaran pada otot polos vaskular di jantung. Lalu terjadi penurunan retensi dari natrium dan air dan terjadi peningkatan bradikinin. Makanya obat-obat golongan beta blok ACE inhibitor ini juga menjadi salah satu pilihan obat untuk mengatasi hipertensi. Karena memang daya kerjanya memang dia menghambat enzim pengkonversi angiotensin yang mengubah angiotensin 1 menjadi vasokonstriksi poten angiotensin 2. Hanya saja sama seperti obat-obat sebelumnya bahwa obat-obat angiotensin converting enzyme inhibitor ini punya banyak efek samping. Efek samping yang paling sering muncul selain hipotensi adalah batuk kering. Jadi memang batuk kering paling umum dialami oleh pasien-pasien yang sudah menggunakan obat golongan ACEI ini selama beberapa hari. Biasanya ada keluhan batuk kering ya. Jadi kita monitoring lagi jika pasiennya mengeluh batuk kering, otomatis harus dikonsultasikan ke dokter. Kalau batuk keringnya ini tidak mengganggu menurut pasien ya bisa kita teruskan menggunakan obat-obat ACE. Tapi jika mengganggu, mungkin akan ditambahkan lagi dengan obat diganti dengan obat golongan lain oleh dokter. Selain itu efek sampingnya ada hiperkalemia, ada kemerahan pada kulit, dan ada juga kenaikan suhu tubuh ya. Jadi demam pada beberapa orang. Selanjutnya golongan penyekat kanal kalsium. Jadi obat-obat penyekat kanal kalsium ini dia bekerja dengan menghambat gerakan pemasukan kalsium dengan cara terikat pada kanal kalsium tipe L di jantung dan otot polos koroner dan vaskuler perifer sehingga menyebabkan otot polos vaskuler beristirahat dan mendilatasi arteriola. Nah, ini dia penggunaan obat-obat penghambat kanal kalsium ya dengan kecocokan dengan komorbid pasiennya. Jadi kalau pasien hipertensi saja ya tanpa ada riwayat penyakit lain, golongan kalsium kanal blocker ini cocok ya. Namun jika dia ada angina sehingga yang dipilih adalah verapamil, diltiazem, nifedipin, amlodipin, nikardipin. Kalau ada supraventrikular tachyarrhythmia, maka yang dipilih adalah verapamil, diltiazem. Nah, efek samping dari obat ini ada apa? Ada konstipasi, ya, vertigo, sakit kepala, lemas, dan hypotension. Yang paling sering dikeluhkan ya, amlodipin contohnya, ini biasa menyebabkan susah buang air besar ya, konstipasi. Selanjutnya kita beralih ke golongan penghambat alpha blocker. Ya, jadi golongan alpha blocker ini bekerja menghambat, menyekat kompetitif alfa-1 adrenoreseptor sehingga dia menurunkan resistensi vaskuler perifer dan tekanan darah arterial dengan menyebabkan relaksasi otot polos arteri dan vena. Selanjutnya ada golongan ARB, antagonis angiotensin 2. Ya. Jadi ini sifatnya dia vasodilator ya, dengan cara kerjanya dia menghambat pelepasan renin sehingga menurunkan pembentukan angiotensin 2 dan sekresi aldosteron sehingga dia bisa menurunkan retensi ion natrium dan air. Dia punya efek samping yang lebih ringan dari golongan ACE, tetapi juga sifatnya fetotoksik ya.
Dia bisa digunakan sebagai pengganti ACE inhibitor. Lalu ada obat penyekat renin. Nah, obat penyekat renin atau renin inhibitor, dia ini bekerja dengan menghambat pelepasan renin sehingga menurunkan pembentukan angiotensin 2 dan sekresi aldosteron sehingga menurunkan retensi ion natrium dan air. Ada juga obat-obat golongan vasodilator, seperti hidralazin, minoxidil. Ya, hidralazin ini dia kerjanya sebagai vasodilator langsung dengan cara menurunkan resistensi perifer, namun dapat meningkatkan curah jantung, sehingga digunakan bersamaan dengan beta blocker dan diuretik untuk menurunkan retensi natrium. Ada juga minoxidil ya sebagai vasodilator pada pembuluh yang resisten, juga digunakan bersamaan dengan beta blocker dan diuretik. Dan ada obat-obat adrenergik yang kerjanya sentral ya, seperti klonidin, metildopa. Ya, klonidin ini dia bisa mengurangi aliran adrenergik sentral, digunakan untuk hipertensi ringan sampai sedang dan digunakan bersama dengan diuretik. Dan untuk metildopa ini bekerja mengurangi aliran adrenalin dari SSP menyebabkan penurunan resistensi perifer total. Ya, jadi dua obat ini digunakan pada pasien hipertensi dengan insufisiensi ginjal, ya. Nah, selain itu ada juga kedaruratan hipertensi. Ya, jadi kedaruratan hipertensi ini biasanya sangat berbahaya ya, karena bisa membahayakan jiwa. Dia punya tekanan darah di atas 210/150 mm Hg. Dan tujuan pengobatannya ya kita ingin menurunkan tekanan darah secepat-cepatnya ya. Yang pertama pilihan untuk kegawat daruratan itu natrium nitrofusit dan diaksosit sebagai vasodilator langsung. Dia diberikan secara IV dan labetalol untuk penyekat alfa dan beta non selektif ya. Karena dia tidak memiliki refleks takikardia. Ya, itu saja mungkin sedikit review dari saya. Anda mungkin bisa mendapatkan gambaran dari textbook atau buku referensi lainnya. Saya hanya memberikan saja gambaran umumnya. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.